Tragedi longsor di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan alarm serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Metode tersebut dinilai terus mengancam keselamatan warga maupun para petugas di sekitar lokasi. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah memulai penyidikan menyeluruh serta menyiapkan langkah penegakan hukum yang tegas agar persoalan pengelolaan sampah ibu kota tidak kembali memakan korban jiwa. Menurut Hanif, TPST Bantar Gebang merupakan fenomena gunung es dari kegagalan pengelolaan sampah Jakarta. Selama 37 tahun, lokasi ini telah menampung sekitar 80 juta ton sampah dan kini berada dalam kondisi beban kritis. Penggunaan metode open dumping di lokasi tersebut juga dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memicu longsor susulan yang membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan yang masif. Hanif menegaskan, kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. Karena itu, pihak yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 10 tahun serta denda hingga 10 miliar rupiah. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga berencana mengalihkan fungsi Bantar Gebang khusus untuk pengolahan sampah anorganik. Langkah ini akan didukung penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber serta optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel atau RDF di Rorotan. Pemerintah menargetkan kapasitas pengolahan sampah Jakarta dapat mencapai 8.000 ton per hari secara aman dan sesuai regulasi. Tragedi longsor di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan alarm serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Metode tersebut dinilai terus mengancam keselamatan warga maupun para petugas di sekitar lokasi. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah memulai penyidikan menyeluruh serta menyiapkan langkah penegakan hukum yang tegas agar persoalan pengelolaan sampah ibu kota tidak kembali memakan korban jiwa. Menurut Hanif, TPST Bantar Gebang merupakan fenomena gunung es dari kegagalan pengelolaan sampah Jakarta. Selama 37 tahun, lokasi ini telah menampung sekitar 80 juta ton sampah dan kini berada dalam kondisi beban kritis. Penggunaan metode open dumping di lokasi tersebut juga dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memicu longsor susulan yang membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan yang masif. Hanif menegaskan, kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. Karena itu, pihak yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 10 tahun, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga berencana mengalihkan fungsi Bantar Gebang khusus untuk pengolahan sampah anorganik. Langkah ini akan didukung penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber serta optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel atau RDF di Rorotan. Pemerintah menargetkan kapasitas pengolahan sampah Jakarta dapat mencapai 8.000 ton per hari secara aman dan sesuai regulasi. Tragedi longsor di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan alarm serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Metode tersebut dinilai terus mengancam keselamatan warga maupun para petugas di sekitar lokasi. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah memulai penyidikan menyeluruh serta menyiapkan langkah penegakan hukum yang tegas agar persoalan pengelolaan sampah ibu kota tidak kembali memakan korban jiwa.
Menurut Hanif, TPST Bantar Gebang merupakan fenomena gunung es dari kegagalan pengelolaan sampah Jakarta. Selama 37 tahun, lokasi ini telah menampung sekitar 80 juta ton sampah dan kini berada dalam kondisi beban kritis. Penggunaan metode open dumping di lokasi tersebut juga dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memicu longsor susulan yang membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan yang masif. Hanif menegaskan, kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. Karena itu, pihak yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 10 tahun, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga berencana mengalihkan fungsi Bantar Gebang khusus untuk pengolahan sampah anorganik. Langkah ini akan didukung penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber serta optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel atau RDF di Rorotan. Pemerintah menargetkan kapasitas pengolahan sampah Jakarta dapat mencapai 8.000 ton per hari, secara aman dan sesuai regulasi. Tragedi longsor di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan alarm serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Metode tersebut dinilai terus mengancam keselamatan warga maupun para petugas di sekitar lokasi. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah memulai penyidikan menyeluruh serta menyiapkan langkah penegakan hukum yang tegas agar persoalan pengelolaan sampah ibu kota tidak kembali memakan korban jiwa. Menurut Hanif, TPST Bantar Gebang merupakan fenomena gunung es dari kegagalan pengelolaan sampah Jakarta. Selama 37 tahun, lokasi ini telah menampung sekitar 80 juta ton sampah dan kini berada dalam kondisi beban kritis. Penggunaan metode open dumping di lokasi tersebut juga dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memicu longsor susulan yang membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan yang masif. Hanif menegaskan, kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. Karena itu, pihak yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 10 tahun, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga berencana mengalihkan fungsi Bantar Gebang khusus untuk pengolahan sampah anorganik. Langkah ini akan didukung penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber serta optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel atau RDF di Rorotan. Pemerintah menargetkan kapasitas pengolahan sampah Jakarta dapat mencapai 8.000 ton per hari, secara aman dan sesuai regulasi.